dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk ikhlas. Sebagaimana di Al-Qur'an surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya saja, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas dalam ibadah merupakan salah satu dari dua syarat diterimanya ibadah itu sendiri. Ya, syarat diterimanya ibadah ada dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti ajaran atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, tentunya kita harus mengupayakan dipenuhi dua syarat tersebut. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kalau demikian, seperti apa ikhlas itu? Gitu kan? Seperti apa ikhlas itu? Nah, tadi disebutkan oleh Bapak yang bertanya, ini ada dua pendapat, dua macam dalam beribadah. Mana yang benar? Satu, ibadahnya mengharap ridho Allah. Yang kedua, mengharap ganjaran pahala dari Allah. Mana yang benar? Maka jawabannya dua-duanya benar. Dan yang paling bagus lagi digabungkan dua-duanya. Jadi dalam beribadah itu dia mengharap ridho Allah, mengharap juga ganjaran dari Allah. Ya, dan sebenarnya juga kalau kita perdalam lagi untuk lebih supaya ikhlas kita semakin berkualitas, tambahkan yang lain lagi, bahwa kita ibadah itu karena mencintai Allah. Tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Ya. Tambahkan lagi. Jadi semua itu ada di dalam ayat Al-Quran. Semua itu ada dalam hadis Nabi SAW. Dan semuanya masuk dalam bingkai ikhlas. Jadi di dalamnya ada unsur mengharap ridho Allah, mengharap ganjaran dari Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap surga dari Allah. Karena cinta kepada Allah, karena tunduk kepada Allah, karena takut kepada murkanya Allah, takut akan nerakanya Allah. Semakin itu lengkap, komplit dalam hati seseorang dalam beribadah, semakin sempurna keikhlasannya. Jadi tidak kemudian disebut atau dikatakan kalau orang itu ibadah kepada Allah kok masih ada harapan pahala, maka itu tidak ikhlas. Karena dia beribadahnya berarti mengharap pamrih dari Allah. Jawabannya tidak demikian. Itu juga bagian dari ikhlas kepada Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di dalam mereka beribadah dan berjuang dalam Islam, disebut yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Mereka mengharapkan pahala dan surga. Itu fadlan, itu tafsirnya itu. Waridwana, dan juga keridhaan Allah. Toh juga orang dalam ibadahnya ada unsur mengharap pahala kepada Allah, kan tetap juga karena Allah. Karena pahalanya dari Allah, bukan dari manusia. Yang punya pahala Allah, yang punya surga Allah. Kita minta kepada yang punya. Itu tidak keluar dari bingkai keikhlasan. Tidak keluar dari bingkai ya, bahwa niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, yang keluar dari bingkai keikhlasan itu ibadahnya kepada Allah, mengharapkan kebaikan dari manusia, mengharapkan pujian, sanjungan, penghargaan atau bayaran dari manusia. Itu Pak. Tidak masalah jika misalnya jenengan beribadah komplit, mengharap ridho Allah, cinta pada Allah, mengharap ganjaran dari Allah. Karena semua itu diperintahkan oleh Allah. Karena semua itu dicontohkan oleh manusia terbaik dalam beribadah kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan aku takut dari neraka. Dua-duanya akan milik Allah, surga neraka itu. Ketika kita meminta kepadanya dan berlindung juga kepadanya, tidak lepas itu namanya dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Dan Nabi SAW sering memberikan motivasi kepada para sahabat, terutama ketika sedang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Wahai fulan, segera serbu musuh, Allah janjikan untukmu surga. Itu. Kalau memang ini tidak ikhlas, tidak mungkin Nabi mengajarkan tidak ikhlas kepada sahabat. Sahabat Anas bin Nadr dalam perang Uhud, Allah berikan karomah kepada beliau, dia bisa mengendus, menghirup aroma surga di kaki gunung Uhud. Itu dinyatakan oleh sahabat Anas bin Nadr. Kata dia, aku mencium aroma surga berada di kaki bukit Uhud. Akhirnya dia langsung menyerbu dengan beraninya ke barisan musuh, hingga akhirnya dia gugur sebagai syahid dengan mendapatkan sekitar 60-an luka di tubuhnya. Sabetan pedang, tusukan ya senjata-senjata tajam dan hunjaman anak-anak panah, tombak dan sebagainya, ada 60-an lebih di tubuhnya. Sampai tubuhnya nggak karu-karuan, tidak ada yang mengenali jasadnya kecuali kerabatnya, karena melihat ada di bagian jempol tangannya dia memiliki tanda yang khusus. Jadi ya, tidak keluar dari bingkai keikhlasan, ada unsur mengharapkan ganjaran, mengharapkan surga. Bahkan para ulama mengatakan siapa yang beribadah kepada Allah tidak ada unsur mengharap ganjaran di akhirat, khawatirnya di akhirat gak dapat ganjaran. Coba panjenengan kalau di bulan Ramadan kan banyak para penceramah menyampaikan hadis Nabi, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap ganjaran. Tuh, ini ihtisab, apa artinya? Mengharap ganjaran kepada Allah, mengharap pahala kepada Allah. Maka dosa-dosanya yang telah lewat diampuni oleh Allah. Seandainya mengharap ganjaran itu keluar dari nilai keikhlasan, berarti Nabi ngajari gak baik sama umatnya, ngajari gak ikhlas. Kalau gitu tentu tidak mungkin seperti itu. Ya, jadi kita kumpulkan seluruh keterangan ayat-ayat Quran maupun hadis yang merupakan orientasi, motivasi seorang hamba beribadah, di antaranya mengharap ridha Allah, mengharap surga Allah, mengharap ganjaran dari Allah, cintanya kepada Allah, takutnya akan neraka dan sebagainya. Semakin lengkap, semakin berkualitas keikhlasan kita. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawabannya.